Kalau tadi kuliah tamu kita dari Amerika membicarakan tentang kesehatan pria dari segi hormonal, maka pada 40 menit ke depan kita akan bersama-sama mempelajari dan mengingat kembali masalah kesehatan wanita dari segi hormonal. Kita sudah akan ada 2 pembicara, tadi kita sudah lihat kurikulum vitae. Selamat pagi Dr. Kanadi, selamat pagi Dr. Frida. Selamat pagi. Pagi dong. Izinkan saya akan memandu pembicaraan kita selama 40 menit ke depan. Para siswa sekalian yang berkesempatan mengikuti sesi pagi ini, materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Kanadi. Ini tentang risiko kardiometabolik pre dan pasca menopause, khususnya tentang peran suli hormon. Siswa sekalian, kita ketahui bahwa angka harapan hidup wanita Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Catatan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2011, angka harapan hidup wanita, jadi umur wanita rata-rata itu 72 tahun. 72,02 tahun wanita Indonesia. Di tahun 2020 sudah meningkat menjadi 73,46 tahun. Ini sedikit lebih banyak dari angka harapan hidup pria. Dampaknya adalah dengan meningkatnya usia, semakin banyak kita akan mempunyai wanita yang mengalami perimenopause maupun menopause dan postmenopause, sehingga akan menimbulkan banyak dampak dalam kehidupannya, kualitas hidup, masalah sosial, dan tentu saja masalah kesehatan. Kita akan melihat bagaimana terapi suli hormon ini kemungkinan dapat membantu pasien-pasien kita atau para wanita Indonesia ini untuk menjamin kualitas hidupnya yang lebih baik, khususnya dari segi risiko kardiometabolik. Saya persilahkan Dr. Kanadi. Silakan dok. Terima kasih Dr. Ida Ayu untuk introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya tentu terima kasih pada panitia Jakarta Endocrine Meeting yang sudah mengundang saya untuk memberikan presentasi pada pagi hari ini. Baik, yang terhormat para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, saya akan menyampaikan materi saya. Izin saya share screen. Baik, materi saya ini akan berdiskusi seputaran tentang masalah risiko kardiometabolik pada masa menopausal transition dan postmenopause, dan bagaimana dengan peran dari terapi suli hormon. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan mencoba mencari asosiasi antara bagaimana seorang perempuan yang akan menjalani perubahan pada masa perimenopause terkait dengan bagaimana perubahan dengan kadar estrogen dan dikaitkan dengan kemungkinan mengalami risiko kardiometabolik. Berdasarkan SWAN study yang dilakukan dengan menggunakan sampel hampir di atas 3.000 pasien, memang mereka melihat bahwa dengan sampel yang cukup lintas ras, ya, jadi bukan hanya Caucasian tapi juga ada Hispanic, ada Black American, dan juga ada Asian American. Mereka melihat bahwa jelas sekali bahwa menjelang masa final menstruation period atau mereka menuju ke menopause atau kita kenal sebagai transition to menopause, ternyata jelas sekali terdapat perubahan pada body mass index-nya. Akan tetapi kalau kita lihat lebih cermat dari trajektori kurva ini, bisa kita lihat bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya perubahan pada indeks massa tubuh, terutama adalah adanya peningkatan yang cukup signifikan dari massa lemak dan diikuti dengan penurunan dari lean mass-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa kontribusi adanya peningkatan body mass index ini jelas dikontribusi dengan adanya peningkatan jaringan lemak. Dan kalau kita lihat memang bagaimana kondisi di negara kita, bahwa angka obesity jelas lambat laun terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sayangnya di data ini kita tidak bisa melihat proporsi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kalau kita menggunakan data obesity dari UK, kita bisa melihat bahwa angka obesity ini didominasi justru oleh kaum perempuan.
Dan ini tentu saja menjadi sebuah major concern buat kita semua karena ini tentu dapat menimbulkan implikasi medis yang tidak jarang cukup serius. Dan kalau kita lihat kembali pada data Riskesdas kita, bahwa angka-angka problem metabolik maupun kardiovaskuler yang ada jelas sekali mulai meningkat secara signifikan pada masa perimenopause. Dan kita tahu masa perimenopause itu umumnya adalah periode 5 tahun menjelang menopause. Dan kalau kita lihat average untuk seorang perempuan mengalami menopause adalah sekitar usia 50 tahun, maka bisa kita lihat di sini jelas sekali bahwa sejak saat masuk usia 45 tahun, maka angka prevalensi problem metabolik dan kardiovaskuler jelas sangat meningkat. Dan kalau kita lihat proporsi antara laki-laki dan perempuan, jelas perempuan justru mendominasi masalah kardiometabolik ini. Artinya ini kelihatannya ada gender association. Dan tentu saja kalau kita melihat ini dikaitkan dengan gender, tentu kita melihat tentu pasti ada pengaruh hormonal di sini. Karena yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan tentu adalah dominasi hormonnya. Jadi kalau kita lihat, memang kalau ada terkait dengan penumpukan atau penambahan jaringan lemak, maka tentu ini berkaitan dengan adanya pelepasan cytokines yang berasal dari jaringan lemak tersebut yang tentu akan menimbulkan kondisi low grade chronic inflammatory state yang tentu saja juga berkontribusi pada kondisi insulin resistance. Dan bukan itu saja, kondisi chronic inflammation pada kondisi ini juga akan memicu semakin aktifnya enzim aromatase di jaringan adiposa, karena kita kenal jaringan adiposa juga memiliki enzim aromatase yang dapat mengkonversi hormon androgen menjadi estrogen. Akan tetapi dalam hal ini kita coba melihat dulu apa risiko yang terjadi akibat adanya kronik inflamasi ini yang kemudian berujung pada insulin resistance yang tentunya berdampak kepada bukan hanya masalah metabolik juga kardiovaskuler. Karena ternyata dengan adanya resistensi insulin ini, maka kemampuan untuk mengendalikan mediator yang bersifat vasokonstriksi akan menjadi terganggu. Dan ini akan menyebabkan terjadinya masalah pada sistem kardiovaskuler yang tidak jarang berujung kepada masalah dan berlangsung lama tanpa ada penanganan yang baik. Tentu kita paham bahwa ini akan terus berkembang dan tentunya akan memicu terjadinya berbagai kondisi yang berkaitan dengan adanya hypertension mediated target organ damage dan juga masalah metabolik yang lebih serius. Apalagi tentu hal ini akan menjadi serius apabila diperburuk lagi dengan adanya attitude terkait dengan intake kalori yang berlebihan dan juga adanya sedentary lifestyle. Oleh karena itu tentu kita bisa memahami bahwa masalah-masalah seperti ini umumnya sangat jelas sekali terdapat pada kaum urban. Nah, sekarang coba kita lihat sebenarnya kalau saya katakan tadi gender spesifik terkait dengan kardiometabolik, sekarang kita coba melihat apa peran estrogen dalam hal ini. Kalau kita lihat dalam mekanisme metabolik, jelas sekali estrogen memiliki efek yang sangat positif karena dia juga ternyata berkontribusi dalam pengendalian homeostasis energi dengan mengendalikan food intake, mengendalikan pelepasan insulin dan juga regulasi dari glukose baik pada liver, muscle maupun jaringan adiposa. Jadi artinya kalau kita lihat dari fungsi estrogen di sini, kita sangat memahami apabila estrogen ini mulai mengalami deficiency atau terjadi kekurangan, maka ini juga akan memicu terjadinya insulin resistance yang seperti tadi dikatakan pasti akan berimplikasi kepada berbagai kelainan. Salah satunya tentu adalah problem pada kardiovaskuler. Estrogen sendiri di sistem kardiovaskuler jelas memiliki advantage. Itulah kenapa kalau kita lihat secara populasi, umumnya perempuan-perempuan yang masih reguler menstruasinya sangat jarang sekali
mengalami masalah kardiovaskuler. Karena kita tahu estrogen sendiri memiliki efek yang sangat positif terhadap endothelial cells dan juga vascular smooth muscle cells yang ada pada dinding pembuluh darah. Dan kita lihat bahwa result dari interaksi antara estrogen dengan pembuluh darah jelas dia akan mencegah kemungkinan terjadinya aterosklerosis dan juga katakanlah terjadinya vasokonstriksi. Dan ini tentu kalau kita lihat secara molekuler dia bekerja melalui estrogen reseptor alfa maupun beta yang ada di dinding pembuluh darah dan dia akan menghasilkan berbagai mediator yang jelas berinteraksi dengan berbagai mediator yang lain dan berujung kepada adanya mekanisme vasodilatasi. Nah, selain pada pembuluh darah diketahui juga estrogen juga sangat memiliki peran dalam memprevensi adanya cardiac dysfunction karena bisa kita lihat dia mencegah cardiac hypertrophy maupun diastolic dysfunction. Jadi dalam hal ini tentu kita memahami apabila seorang perempuan mulai mengalami penurunan kadar estrogen, tentu efek-efek positif dan prevention dari estrogen ini tentu akan hilang, baik dari aspek metaboliknya maupun dari aspek prevensi terhadap sistem kardiovaskulernya. Dan kenapa estrogen pada seorang perempuan cenderung akan terus menurun kadarnya karena seiring dengan peningkatan usia, hal ini diakibatkan tentu karena adanya penurunan cadangan ovarium. Kenapa sampai cadangan ovarium ini berkurang? Karena pada saat seorang perempuan dilahirkan, maka dia dilahirkan dengan kurang lebih cadangan ovarium kurang lebih 400.000 folikel atau 400.000 sel telur. Dan untuk satu cycle atau satu siklus menstruasi, seorang perempuan akan menghabiskan kurang lebih 1.000 folikel. Jadi diperkirakan seorang perempuan hanya akan menstruasi kurang lebih 400 kali saja di dalam masa hidupnya sebelum akhirnya dia akan mengalami henti menstruasi karena kadar ovarian reserve yang sudah sangat minimal. Dan kalau kita lihat dari kategori fase-fase kehidupan perempuan menjelang menopause, maka tahun 2012 working group untuk life stage dari perempuan sudah membuat semacam diagram dan kita bisa melihat bahwa dalam beberapa tahun menjelang menopause kita mengenal ada apa yang dikenal sebagai menopausal transition. Menopausal transition ini ada yang disebut early menopausal transition dan late menopausal transition. Kalau yang early ini sangat tidak jelas waktunya, akan tetapi kalau yang late menopausal transition jelas ini ada kurang lebih 3 tahun menjelang menopause. Yang membedakan antara early dan late adalah kadar estradiol. Pada early menopausal transition umumnya estradiol masih dalam batas normal, tapi pada late menopausal transition jelas estrogen sudah mulai sangat berkurang. Apalagi pada post menopause di mana estradiol jelas sudah sangat rendah sekali. Dan inilah yang kelihatannya akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pada seorang perempuan terkait dengan masalah kardiometaboliknya karena dengan menurunnya kadar estradiol maka jelas efek proteksi estradiol terhadap sistem metabolik dan juga kardiovaskuler jelas akan hilang dan tentu ini sangat ditentukan dari gradasi terendahnya estradiol akan tetapi juga bagaimana lifestyle dari pasien tersebut. Apakah dia mampu menyesuaikan lifestyle-nya dengan perubahan fisiologi yang terjadi pada seorang perempuan ini. Nah, kita juga dalam hal penanganan pasien dalam transition to menopause atau post menopause mengenal bahwa saat ini ada hormon terapi yaitu hormon yang digunakan untuk melakukan sulih atau replacement terhadap turunnya kadar hormon tadi. Dan berdasarkan hormon terapi guidelines yang ada, kita mengenal bahwa terapi sulih hormon itu ada yang menggunakan kombinasi estrogen dan progestin, yaitu pada perempuan yang masih memiliki uterus, karena progestin ini digunakan untuk memproteksi lapisan endometrium dari paparan estrogen.
Sementara kalau perempuan itu sudah menjalani tindakan histrektomi total, maka tentunya tidak ada lagi endometrium, maka dia boleh hanya menggunakan estrogen saja. Nah, sekarang penggunaan HRT sudah cukup ketat karena berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Tentu semua pernah mendengar tentang penelitian WHI atau Women's Health Initiative yang nanti saya akan bahas sedikit. Akan tetapi kalau kita lihat di sini jelas sekali bahwa pemberian hormone replacement therapy, mau estrogen only, mau combination antara estrogen dan progesteron, jelas akan jauh memperbaiki kondisi metabolik di mana sensitivitas insulin akan menjadi jauh lebih baik. Dan kita lihat indikator-indikator seperti fasting plasma, glucose, lalu glycosylated hemoglobin, kadar insulin, dan HOMA-IR jelas sangat berbeda antara orang yang menggunakan HRT dengan yang tidak menggunakan HRT. Jauh lebih baik pada yang menggunakan HRT tentunya. Nah, ini yang saya katakan terkait dengan penggunaan hormon yang pada tahun 2002 menjadi permasalahan besar karena pada saat itu Women's Health Initiative dengan randomized double blind control trialnya yang menggunakan kurang lebih total 16.000 sampel, 8.000 di placebo dan 8.000 di hormon. Pada saat penelitian menginjak di tahun kelima, penelitian itu dihentikan. Karena kalau kita lihat dari data-data ini, jelas sekali bahwa dalam penggunaan hormon terapi kombinasi, jelas meningkatkan adanya kejadian kardiovaskular, stroke, breast cancer, dan venous thromboemboli. Nah, karena berbahayanya atau dianggap berbahaya, maka penelitian ini dihentikan. Akan tetapi, kita harus juga cermat untuk melihat hasil penelitian ini karena Women's Health Initiative tidak menggunakan populasi yang restricted. Dia menggunakan populasi even sampai usia 70 tahun. Nah, inilah yang menjadi sebuah dasar dari International Menopause Society untuk mengendalikan penggunaan hormon saat ini yang sekarang lebih restriktif, di mana hanya dianjurkan pada perempuan-perempuan yang berusia kisarannya antara 50 sampai 60 tahun, dan juga penggunaan hormon hanya diperbolehkan maksimal 5 tahun, ya, meskipun tadi dikatakan bahwa durasinya sebenarnya tidak ada restriksi sepanjang tidak sepanjang pasien memahami kira-kira risikonya. Nah, inilah yang saat ini penggunaan terapi suli hormon ini lebih terkendali dan lebih aman karena kita juga harus melakukan observasi. Akan tetapi karena sudah ada penelitian yang menyebabkan banyak orang ketakutan dalam penggunaan hormon, maka timbullah fenomena hormonofobia yang mengglobal, sehingga saat ini memang terapi suli hormon tidak seperti dulu lagi, di mana banyak sekali penggunanya sekarang kebanyakan lebih banyak khawatir tentang penggunaan terapi suli hormon. Nah, kalau tadi kita lihat terapi suli hormon yang cukup efektif pada pengendalian masalah metabolik, akan tetapi kelihatan apabila ini ditujukan untuk mencegah problem kardiovaskuler, kelihatannya tidak terlampau bermakna. Dan penelitian yang lain yang kita kenal sebagai HERS juga memperlihatkan bahwa apabila tujuannya adalah untuk primary prevention atau secondary prevention, pada penggunaan hormone replacement therapy ternyata juga tidak memberikan efek yang cukup baik. Dan ini diulas di dalam satu tulisan di sini. Ternyata penggunaan hormone replacement therapy terkait untuk melakukan pencegahan pada kardiovaskuler ini sangat ditentukan oleh usia pasien saat menggunakan, lalu kapan dia mulai menggunakan, lama dia menggunakan, dosis yang digunakan, lalu kemudian jenis obat yang digunakan, maksudnya adalah route of administration ya, dan apakah
menggunakan progestin jenis tertentu, karena progestin sendiri terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang berasal dari turunan androgen, turunan progesteron, dan turunan spironolakton. Tentu sekarang kita bisa lihat bahwa penggunaan progestin dari turunan spironolakton tentu jauh lebih baik untuk mengurangi efek water retention karena mineralocorticoid efek dari progestin. Selain itu juga banyak yang memperkirakan bahwa adanya variasi dari estrogen response karena adanya variasi terhadap ekspresi estrogen receptor, lalu intracellular signalingnya, dan juga kemungkinan ada genomic alteration-nya. Jadi kalau saya boleh summarize dari semua apa yang tadi saya sampaikan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa jelas sekali bahwa seorang perempuan menjelang menopause, dia akan mengalami perubahan body mass index yang diakibatkan karena adanya peningkatan komposisi, adanya perubahan pada body mass composition, di mana jelas komponen lemak akan meningkat lebih signifikan dan terjadi penurunan lean body mass, dan ini tentu menimbulkan dampak adanya peningkatan kemungkinan insulin resistance yang dapat memicu terjadinya cardiovascular disease. Dan ini tentu kumpulannya kalau tidak diatasi dengan baik akan terjadi cardiometabolic disease. Di turunnya kadar estrogen karena mulai turunnya fungsi ovarium jelas akan mengurangi efek proteksi dari estrogen terhadap masalah metabolik maupun masalah kardiovaskuler. Peran terapi sulih hormon kelihatannya jauh lebih baik untuk melakukan pencegahan pada efek metabolik dibandingkan dengan kardiovaskuler, karena ternyata efek terapi sulih hormon pada kardiovaskuler sangat ditentukan dengan cara penggunaan terapi sulih hormon itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan presentasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh sekalian, prestasi kita berikutnya, kita akan mendengarkan Dr. Frida Susanti, spesialis anak konsultan. Beliau akan membicarakan tentang strategi induksi pubertas pada wanita dengan hipogonadisme sekunder. Saya kira ini topik yang sangat menarik, walaupun mungkin kurang terlalu banyak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu penting bagi kita klinisi yang berpraktek sehari-hari untuk memperhatikan masalah ini untuk kepentingan pasien. Saya persilakan Dr. Frida Susanti selama 20 menit, dokter. Baik, terima kasih Dr. Ida. Izinkan saya untuk share slide. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua JEM dan juga Panitia JEM yang sudah mempercayakan saya pagi ini untuk membawakan satu topik mengenai induksi pubertas pada perempuan dengan hipogonadisme. Walaupun judulnya hipogonadisme sekunder, tapi saya akan bikin lebih broad lagi mengenai hipogonadisme. Saya tahu ini judulnya agak lebih spesifik, mungkin agak sedikit advance untuk seorang GP. Yang akan saya bicarakan jadi apa yang akan saya bicarakan pagi ini adalah satu, saya akan meng-highlight kembali, mengingatkan kembali mengenai pubertas yang normal. Karena kita tidak bisa, karena kalau kita tidak tahu pubertas yang normal, maka induksi pubertasnya sebetulnya kita juga ada di awang-awang. Jadi akan saya bagi dua, satu pubertas yang normal, kemudian yang kedua saya akan bicara mengenai bagaimana induksi pubertas itu sendiri. Bagaimana, apa indikasinya, bagaimana regimennya, dan apa yang akan kita pantau. Oke, pertama adalah mengenai pubertas yang normal pada anak perempuan, karena kita bicara pada perempuan atau wanita. Kalau kita bicara mengenai pubertas pada anak perempuan, maka ada beberapa istilah yang harus kita cukup familiar ya. Satu, telarke artinya adalah tumbuh payudara, puberke adalah tumbuhnya rambut pubis, adrenarke adalah adanya sekresi androgen oleh kelenjar adrenal, menarke adalah menstruasi yang pertama pada perempuan. Jadi ini adalah istilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sebetulnya pubertas penting? Kenapa kita pusing-pusing mesti induksi pubertas gitu ya pada perempuan juga? Pubertas itu saya hanya mengingatkan kembali sebetulnya dokter sekalian. Jadi pubertas itu ada dua fenomena yang harus terjadi pada pubertas. Yang satu yaitu adalah terjadinya perubahan karakteristik seks sekunder.
Yang disebut dengan seks sekunder itu apa? Satu, tumbuh payudara, uterusnya tumbuh, terus kemudian tumbuh rambut pubis, kemudian komposisi tubuhnya berubah. Nah, itu disebut dengan karakteristik seks sekunder. Dengan tujuan akhir adalah untuk mencapai fertilitas supaya subur, gitu ya. Itu fenomena pertama. Fenomena kedua, pada pubertas itu harus ada pacu tumbuh atau growth spurt. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tinggi akhir atau tinggi dewasa. Nah, jadi pubertas harus ada dua ini, nggak boleh ada salah satu aja. Jadi harus ada satu perubahan karakteristik seks sekunder, dan satu lagi harus ada pacu tumbuh kalau secara fenomena biologisnya. Nah, pubertas itu harus mulai. Karena dia harus mulai, dia harus selesai. Nggak boleh tengah-tengah, terus habis itu berhenti, tapi belum selesai. Jadi harus lengkap. Terus kemudian, pubertas itu sekuensnya harus runut, dokter sekalian. Nggak boleh, pubertas itu sekuensnya aja, tahapan pubertasnya nggak boleh lompat-lompat. Habis A, terus lompat dulu ke belakang, baru ke depan. Nggak. Jadi harus runut. Jadi ini yang penting sekali supaya kita bisa mengerti apa yang kita kerjakan pada saat kita melakukan induksi pubertas. Nah, kenapa sebetulnya pubertas penting? Karena satu, itu tadi udah ya di depan ya, bahwa pubertas penting untuk mencapai fertilitas. Yang kedua, untuk mencapai tinggi akhir, supaya tinggi akhirnya optimal. Tinggi pada saat dewasa, itu namanya tinggi akhir. Terus kemudian yang ketiga, penting untuk kesehatan tulang. Penting untuk mencegah terjadinya osteoporosis nanti di kemudian hari. Keempat, yang sangat tidak kalah pentingnya adalah penting untuk perkembangan psikologi seorang anak. Dan juga perkembangan kognitif. Dan juga untuk maturasinya. Jadi, pubertas nggak cuma hanya untuk fertilitas saja, tapi jauh lebih penting. Dan semua ini harus optimal supaya kualitas hidup anak itu juga optimal, gitu ya. Nah, supaya kita tahu nih apa yang harus kita kerjakan pada saat induksi, maka kita mesti tahu bagaimana sebetulnya pubertas yang normal itu terjadi. Pubertas akan terjadi dimulai dari hipotalamus. Jadi hipotalamus akan menghasilkan GnRH yang merupakan di situ ada generator GnRH kita. Nah, GnRH ini akan merangsang si pituitary atau hipotalamus kita untuk menghasilkan LH dan FSH. Si LH dan FSH ini akan merangsang ovarium kita untuk menghasilkan estrogen. Nah, estrogen ini kemudian nanti akan memberikan umpan balik. Jadi komunikasinya dengan hipotalamus dan pituitary adalah dengan umpan balik negatif sampai suatu saat akan terjadi umpan balik positif. Gitu ya. Nah, si estrogen ini bertanggung jawab untuk satu, perubahan karakteristik seks sekunder. Terutama adalah untuk pertumbuhan payudara. Dan satu lagi adalah untuk growth spurt. Tapi untuk growth spurt dia tidak sendirian. Growth spurt itu perlu estrogen yang akan memicu peningkatan sekresi dari growth hormone. Jadi ini kita mesti tahu, karena kita nanti di induksi pubertas kita akan menyerupai proses yang normalnya dalam tubuh kita. Nah, untuk tahu itu juga kita mesti tahu, kalau pubertas itu apa sih yang kita nilai sebetulnya. Maka di seluruh dunia sebetulnya kita menggunakan yang sama. Semuanya namanya skala Tanner atau Tanner Stage. Nah, Tanner Stage pada anak perempuan itu didasarkan pada satu mame dan satu lagi adalah pubic hair. Mame-nya itu jadi kita punya tahapannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Disebut dengan 1 itu artinya ada prepubertal. Jadi kalau ada M-nya 1 ini belum muncul mame-nya sama sekali itu M1. Kalau yang ini pubiknya belum ada sama sekali namanya P1. Itu adalah stage-nya prepubertal. Nah, kalau udah kayak orang dewasa seperti ini, namanya M5. Kemudian yang ini, P-nya juga kita sebut dengan pubic hair-nya 5. Jadi M5, P5. Ya. Jadi kira-kira udah kita mesti familiar dengan ini, karena nanti dia pada pemantauannya adalah salah satunya bahasa universal yang kita pakai adalah dengan menggunakan skala Tanner. Nah, lalu bagaimana sebetulnya tahapan pubertas pada seorang anak perempuan? Tidak seperti yang selama ini dianut oleh masyarakat awam kita atau mungkin sebagian dari tenaga kesehatan juga masih merasa bahwa tanda awal dari pubertas pada anak perempuan adalah menstruasi. Jadi selalu identik adalah pubertas dengan menstruasi. Oh iya, pada saat pubertas harus menstruasi anak perempuan, nggak mungkin nggak gitu ya. Nah, masalahnya adalah tanda awal pubertas pada anak perempuan bukan menstruasi, dokter sekalian. Tanda awal pubertas pada anak perempuan adalah tumbuhnya payudara. Oke. Jadi tumbuhnya payudara yang biasanya terjadi pada rata-rata pada usia 10 tahun. Paling cepat boleh 8 tahun, which is sekarang ini kecepatan, dan paling lambat kita tunggu sampai 13 tahun untuk tumbuh payudaranya aja. Ya. Jadi, yang terjadi pertama kali adalah tumbuh payudara dulu, namanya breast budding. Terus habis itu, pada saat dia tumbuh payudara, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pacu tumbuh. Jadi growth spurt, jadi tinggi badannya nambah dengan cepat.
Nah, 6 bulan kemudian, baru kemudian tumbuh rambut pubis, paling cepat 6 bulan, bahkan rata-rata adalah 1 tahun setelah breast budding. Lalu di mana menstruasi? Mohon maaf. Lalu di mana letaknya menstruasi? Menstruasi terjadi kira-kira 2 tahun atau 2-3 tahun setelah tumbuhnya payudara. Ada di sini, dokter sekalian. Dan kalau kita lihat lagi ke atas, pada saat anak perempuan sudah menstruasi yang pertama, maka kecepatan tumbuhnya sudah mulai berkurang. Jadi mereka sudah melewati, biasanya kalau sudah menarche itu atau menarche, maka mereka sudah melewati puncak pacu tumbuhnya. Terus kemudian rata-rata pada usia 14-15 tahun anak perempuan sudah tidak tambah tinggi lagi. Jadi ini ya dokter sekalian, sekuensnya adalah 1 tumbuh payudara dulu, dia growth spurt, terus kemudian tumbuh rambut pubis, kemudian dia menstruasi, kemudian dia berhenti. Itu adalah sekuens pubertas pada anak perempuan yang normal. Nah, kalau kita bicara tadi kenapa pubertas penting untuk kesehatan tulang. Kalau kita lihat grafik ini, kita lihat ini adalah grafik bone mass atau massa tulang. Jadi kita lihat di sini adalah pada saat remaja, maka padatan tulangnya. Jadi pada saat remaja, tulangnya dipanjangin, tapi tulangnya juga dipadetin gitu. Jadi pada saat remaja ini luar biasa perubahan yang terjadi pada seorang anak remaja perempuan maupun laki-laki. Tapi ini kita bicara tentang perempuan. Jadi pada perempuan itu, pada saat pubertas, itu tulangnya juga dipadetin, nggak cuma dipanjangin, tapi pada saat ini, lihat nih, acral bone mass-nya paling tinggi ada pada saat remaja. Baru kemudian pada saat dewasa muda tinggal sedikit lagi. Habis itu udah tinggal turun, tergantung dari tabungannya. Kenapa? Karena pada saat remaja kita punya estrogen tinggi sekali. Nah, estrogen ini merupakan anti osteoporotik yang paling kuat, jauh lebih kuat daripada androgen sebetulnya. Itu kenapa kalau perempuan menopause punya risiko tinggi untuk mengalami osteoporosis. Jadi tabungannya kapan untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Pada saat remaja, dokter sekalian. Nah, ini hanya untuk summary bahwa bagaimana sih sebetulnya pubertas yang normal. Kita lihat bahwa satu tanda awal pubertas adalah tumbuhnya payudara atau telarche. Terus kemudian rata-rata mulai pada umur 10 tahun tumbuh payudara ya. Bisa lebih paling awal ada 8 tahun, paling lambat kita tunggu 13 tahun. Tahapannya adalah tumbuh payudara, growth spurt, rambut pubis, menstruasi, baru kemudian stop. Dan berapa lama semuanya ini? Antara 3-4 tahun rata-rata. Oke, karena kita sudah tahu apa sih sebetulnya, bagaimana sih yang terjadi pada pubertas yang normal, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti bagaimana sebetulnya induksi pubertas pada anak perempuan yang mengalami hipogonadisme. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya siapa sih? Apakah cuma yang hipogonadisme? Yang mana sih yang hipogonadisme gitu ya? Yang mana yang perlu induksi pubertas? Nah, ada dua, saya kelompokkan jadi 2 kelompok besar. Satu adalah anak atau remaja dengan diagnosisnya sebagai pubertas lambat. Di sisi kanan ini. Nah, pubertas lambat itu ya entry-nya adalah hipogonadisme. Kita bagi 2, hipogonadotropik hipogonadisme dan hipergonadotropik hipogonadisme. Jadi saya akan bicara lebih lanjut nanti di belakang. Kemudian yang kedua adalah, ini suka kita lupakan adalah ada namanya differences of sex development, atau dulu kita sebutnya disorder of sex development, yang makin lama makin banyak. Di RSM kita makin banyak, baik pada anak maupun pada remaja, maupun pada orang dewasa sebetulnya. Nah, ini sebagian besar pada anak, mereka datang dengan ambigu genitalia. Nah, DSD ini seperti apa sih? DSD itu merupakan suatu kelainan bawaan yang disebabkan karena adanya perkembangan kromosom, gonad, dan genitalia yang sifatnya atipikal. Jadi ada mismatch. Kromosomnya kan harusnya kalau kita, supaya saya jadi seperti saya gitu ya, perempuan gitu, maka kromosom saya, gonad saya, sama genitalia interna dan eksterna saya harus kongruen, harus sama, sejalan. Nah, kalau yang disebut dengan DSD adalah kromosomnya apa, gonadnya bisa apa, genitalianya bisa apa. Nah, itu yang kita sebut dengan atypical, gitu ya. Nah, ini untuk memberi gambaran pada dokter sekalian, bahwa DSD itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian besar. Satu adalah seks kromosom, yang kedua adalah yang XY DSD, yang ketiga adalah XX DSD. Yang ini kita punya banyak sekali. Dan ini adalah salah satu penyebab dari hipogonadisme. Yang banyak adalah ini, Turner syndrome. Yang klasik ada 45X, tapi banyak sekali variannya. Nanti ada contohnya. Ini kita punya banyak sekali dengan yang Turner syndrome. Saya yakin di Opgene juga banyak. Terus kemudian kita juga makin lama makin banyak dengan pasien dengan mixed gonadal dysgenesis. Itu artinya adalah satu gonadnya
Kalau perempuannya satu gonadnya ovarium, satu gonadnya adalah dalam bentuk pita, nggak ada gitu ya. Atau kita punya juga pasien dengan ovotesticular. Jadi ada ovum satu, ada testis satu. Atau bisa juga satu gonad tuh ovumnya di ujung atas, testisnya di ujung bawah. Nah ini juga salah satu penyebab dari hipogonadisme. Nah ini kita nggak akan bicarakan ini, tapi yang satu lagi adalah XXDSD. Nah ini sebetulnya bisa merupakan bagian ini. Jadi ini juga merupakan salah satu penyebab dari hipogonadisme pada perempuan. Nah ini kalau kita bicara mengenai pubertas terlambat. Jadi pubertas terlambat itu sebetulnya secara klasifikasi kita bagi adalah sebetulnya paling gampang gini dong. Penyebabnya di sini, di dalam intrakranial yang menyangkut hipotalamus hipofisis atau pemerjatnya ada di gonad, di luar intrakranial. Jadi ini adalah, kalau di dalam intrakranial, itu kita sebut dengan hipogonadotropik hipogonadisme. Ini adalah hipotalamusnya kerusakannya bisa di hipotalamus atau di hipofisis sebetulnya. Jadi karena di atasnya nggak oke, jadi GnRH-nya nggak oke, rendah, maka dia tidak ada yang merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH-FSH, rendah juga. Nggak ada yang merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Estrogennya selalu bilang nih, ovariumnya selalu bilang, estrogen saya kurang. Tapi karena kalau kelainannya di sini nggak pernah naik, maka yang akan kita amati adalah LH dan FSH-nya rendah, terus kemudian estrogennya juga rendah. Itu kita sebut dengan hipo-hipo. Kita suka nyingkatnya cuma hipo-hipo gitu ya. Terus kemudian yang hipergonadotropik hipogonadisme itu adalah sebabnya adalah di gonadnya sendiri. Yang salah adalah gonadnya. Dalam hal ini yang salah adalah ovariumnya. Apa yang terjadi kalau ovariumnya salah? Ovariumnya nggak menghasilkan estrogen kan, nggak bisa menghasilkan estrogen dengan jumlah yang cukup gitu. Dia akan memberikan umpan balik negatif, kasih tahu, saya kurang nih. Kalau kurang, apa yang dikerjakan oleh hipotalamus sama pituitari kita? Mereka akan meningkatkan GnRH-nya dan mereka akan meningkatkan LH dan FSH-nya. Jadi, tapi tetap aja kan, LH FSH-nya tinggi, terutama FSH-nya tinggi, tapi karena kelainannya di sini nggak pernah bisa, si ovarium nggak pernah bisa meningkatkan produksi estrogennya. Yang kita pantau adalah LH-nya tinggi, tapi yang jelas lebih prominent lagi adalah FSH-nya jauh lebih tinggi lagi, menunjukkan adanya gonadal failure atau insufficiency. Oke, semoga saya nggak terlalu cepat ya dokter. Terus kemudian, kalau kita sudah tahu ini tipenya yang mana, kita mesti tahu apa etiologinya soalnya. Ini adalah etiologi dari yang penyebab sentral, yang hipo-hipo. Kita lihat kita mulai banyak dengan sindrom Kallmann atau idiopatik. Ini adalah congenital. Cuman ini di anak kita punya banyak. Prader-Willi kita punya banyak, Bardet-Biedl kita punya, Noonan juga punya. Salah satu penyebab yang lainnya adalah kelainan genetik yang menyebabkan beberapa hormon pituitary itu tidak bisa diproduksi dengan baik. Namanya hypopituitarism. Nah, kalau di RSCM ini, ya tempat saya kerja ya, makin lama makin banyak yang acquired ini. Acquired ini yang disebabkan karena adanya tumor intrakranial, terutama di suprasela, yang menekan di hipofisis dan hipotalamus. Ya, jadi itu menyebabkan terjadinya hipo-hipo juga. Kita juga punya banyak pasien-pasien dengan meningitis TB yang juga bisa mempengaruhi hipotalamus dan hipofisisnya. Jadi ini kita punya banyak pasien dengan diagnosis yang hipo-hipo karena acquired atau didapat. Terus kemudian kalau hipergonadotropik dan hipogonadisme, maka kalau hipergonadotropik hipogonadisme, maka yang paling banyak adalah Turner syndrome. Nah, lalu kalau kayak gitu seperti itu kan kita udah tahu ya sebetulnya apa tujuan dari induksi pubertas. Basically tujuannya adalah untuk meniru fisiologi pubertas yang normal. Yaitu tadi seks sekundernya masih tumbuh, terusnya seperti orang dewasa, pacu tumbuhnya mesti ada, kepadatan tulangnya mesti bagus dan harus mendukung maturasi dan adaptasi psikologis gitu. Nah, lalu kapan sebetulnya kita perlu mulai induksi pubertas? Sebetulnya tidak ada pedoman khusus, dokter sekalian. Karena yang baru ini adalah European Society mengeluarkan tahun 2002, akhir tahun 2022, tapi untuk European aja. Nah, yang prinsipnya adalah satu, harus individualized. Jadi harus berdasarkan masing-masing individu, sesuaikan dengan klinis, sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dan satu lagi adalah harus dikerjakan secara multidisiplin. Nah, kapan perlu dimulai adalah kalau sebelumnya sudah pernah didiagnosis dengan hipogonadisme atau dysgenesis gonad, misalnya pada sindrom Turner, maka kita akan mulai pada umur 11 tahun. Kalau diagnosisnya telat, maka segera setelah diagnosis kita harus sudah
melakukan induksi pubertas atau pada usia 13 tahun. Atau kalau ada premature ovarian insufficiency, tapi pubertasnya tidak bisa maju secara adekuat, maka kita perlu melakukan induksi pubertas. Nah, berapa lama sebetulnya kita mau kerjakan hormonnya apa? Kan kita tahu tadi ya, yang memulai pubertas adalah, yang memulai karakteristik sekunder baju tubuh adalah estrogen. Maka yang kita gunakan pertama kali adalah estrogen, yang akan kita naikkan secara bertahap dalam 2 tahun, 3 tahun. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan progesteron, yang kemudian tujuannya adalah untuk menyerupai pada hormon pada dewasa. Nah, kalau untuk hormon estrogen, sebetulnya yang direkomendasikan adalah yang natural, 17 beta estradiol. Kalau Eropa mereka lebih suka patch, Australia juga, tapi ada juga oral. Indonesia kita sebenarnya nggak punya yang 17 beta estradiol, tapi kita punya estrogen valerat. Ini saya nggak jualan tapi ya, ini yang patch ya. Nah, estrogen valerat itu merupakan prekursor dari 17 beta estradiol, jadi sama, ekivalen sebetulnya dosisnya. Nah, sebetulnya tidak direkomendasikan untuk memberikan yang sintetik karena resiko hipertensi, gangguan koagulasi itu lebih tinggi dengan menggunakan etinyl estradiol. Nah, yang selanjutnya adalah kita masih menambahkan progesteron setelah 2 tahun induksi pubertas dengan menggunakan estrogen atau setelah ada breakthrough bleeding. Biasanya kita berikan selama 10 hari, tapi ada range-nya, bisa 5 hari atau bisa 14 hari kalau yang progesteron ini. Dan ini adalah jenis-jenis progesteron yang tersedia di Indonesia. Dan ini adalah sebetulnya berbagai macam preparat estrogen dan progesteron, tapi nggak semuanya tersedia di Indonesia masalahnya. Nah, ini adalah sebetulnya bagaimana sebetulnya yang direkomendasikan mengenai regimen induksi pubertas. Yang ini adalah yang direkomendasikan sebetulnya. Ini dengan menggunakan 17 beta estradiol, kalau kita punya estrogen valerat, maka kita bisa menggunakan yang ini. Yang disarankan adalah pelan-pelan sebetulnya. Kalau kita lihat ini durasinya, itu adalah 2,5 tahun. Jadi pelan-pelan sekali. Dosisnya rendah sekali, 0,5 alternate day selama 1 tahun, baru kemudian dinaikin dosisnya bertahap sampai akhirnya 1 mg per hari. Masalahnya adalah seringkali kita maunya cepat-cepat, pasiennya maunya cepat segala menstruasi, terus kepatuhannya juga nggak bagus sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita melakukan induksi pubertas, berarti kan kita harus pantau sebetulnya. Apa aja yang kita pantau? Karena kita lihat tadi bahwa pada pubertas ada 2 hal yang penting. Satu adalah maturitas type, itu untuk karakteristik sekundernya. Dan satu lagi adalah untuk kecepatan tumbuh atau tinggi badannya. Jadi ini akan kita lakukan pemantauan secara reguler dalam waktu 3-6 bulan. Terus kemudian kita juga akan melakukan pemantauan usia tulang atau bone age setiap tahun. Karena penting ini, penting untuk memantau progresivitas dari pubertas pada seorang anak perempuan yang kita lakukan induksi pubertas. Di samping itu juga kita perlu melakukan USG pelvis, terus kemudian perlu untuk evaluasi kepadatan tulang. Dan ini oleh sebab itu maka induksi pubertas pada anak perempuan tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus merupakan kerjasama multidisiplin dengan obstin, bahkan dengan psikiatri gitu ya. Oke, ini adalah challenge-nya karena kita cuma punya estrogen valerat yang paling bagus ya 2 mg per tablet, kecil lagi. Nanti kalau mau dosis kecil, motongnya susah. Terus challenge-nya lagi adalah kepatuhannya susah dan seringkali kita ini Southeast Asia suka nggak sabaran, maunya cepat gitu hasilnya. Nah ini mungkin 2 slide terakhir, saya hanya untuk share pasien pasien kami di poliendokrin ya. Ini adalah anak perempuan 15 tahun 6 bulan, dia dengan Turner syndrome. Ini kromosomnya fully adalah Turner syndrome. Didiagnosis pada usia 15 tahun. Pada saat itu diberikan estrogen valerat langsung 1 mg per hari. Tank 2 bulan kemudian langsung ada breakthrough bleeding, tapi bone age-nya baru 12 tahun. Tingginya masih 125, M2 sebetulnya M2, M3, tapi jaringan payudaranya nggak berkembang dengan bagus, belum oke. Terus pertanyaannya adalah, mau kita langsung kasih lagi dalam bentuk kombinasi progesteron atau sebetulnya kita turunin dulu, baru kemudian kita bikin dulu karakteristik seks sekundernya bagus, karena penting untuk PD-nya seorang anak perempuan gitu ya. Ini yang kedua sebetulnya, nah ini meng-highlight bahwa pentingnya multidisiplin gitu ya. Yang kedua ini adalah sama Turner syndrome, sudah diinduksi sama dengan estrogen valerat. Nah, yang terjadi adalah pasiennya juga dengan hipotiroid ya, on treatment. Pasiennya ternyata depresi karena sering dibully sama temannya, sering diejek gitu.
Ini adalah salah satu contoh bahwa induksi pubertas itu penting sekali dan perlu dikerjakan secara multidisiplin. Saya rasa ini adalah akhir dari presentasi saya. Yang perlu kita tahu adalah kita mesti tahu pubertas yang normal supaya kita dapat mengerjakan induksi pubertas yang seoptimal mungkin. Karena induksi pubertas itu kita kerjakan dengan tujuan untuk meniru fisiologi pubertas yang normal. Jadi semuanya tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan dengan pubertas yang normal supaya kualitas hidup anak-anak kita bagus. Dan induksi pubertas itu harus dilakukan secara multidisiplin dan individualized serta perlu dilakukan secara bertahap. Saya rasa cukup sekian, semoga paling nggak memberikan sedikit memberikan sedikit pemicu